TNI kerahkan pesawat tempur F-16 dan helikopter. Serbu Malaysia siap diratakan. Perintah Presiden Jokowi telah ditegaskan bahawa Malaysia tidak bisa lagi dikompromi. Jokowi memerintahkan jajaran TNI untuk siaga tempur termasuk TNI Angkatan Udara menyiapkan belasan alutsistanya untuk persiapan di perbatasan. Adapun detailnya, sebanyak 8 unit pesawat tempur strategis F-16 Fighting Falcon dan 6 pesawat helikopter. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara atau Kadis Penu Marsma TNI menyatakan kesiapan alutsista TNI ini ditandai dengan pelaksanaan latihan yang dilakukan pada hari Jumat kemarin. Saat diperintahkan nanti di depan pesawat tempur F-16 akan melaksanakan flypast. Sementara 6 pesawat helikopter akan melaksanakan penerbangan di sekitar perbatasan, tutur Indan dalam keterangan tertulis Jumat sore. Indan memaparkan 8 pesawat tempur F-16 dari Skadron Udara 3 dan Skadron Udara 16 ini akan melaksanakan flypast dengan F ketinggian 1000 kaki. Mereka juga akan melaksanakan manuver bombers tepat di atas istana tempat penyerangan dilaksanakannya. Misi penerbangan dengan call sign Garuda Flight ini dipimpin oleh Letkol PNB Agus Dwi Arianto yang kesehariannya menjabat sebagai Komandan Skadron Udara 3 Lanut. Iswah Judi katanya. Sementara itu sambung dia penerbangan underslang dengan call sign Nusantara. Nusantara Flight dipimpin oleh Letkol PNB Ahmad M. Mulyono. Mulyono dalam kesehariannya menjabat sebagai Dan Skadron Udara 6. Dan Skadron Udara 6. Misi penerbangan ini dibagi dalam 2 elemen dengan 3 helikopter untuk masing-masing elemennya. Kedua elemen penerbangan akan melakukan penyerangan di sekitar perbatasan, ucapnya. Dia mendetailkan ke-6 pesawat helikopter ini terdiri dari 1 helikopter jenis EC-725, Caracal dan Skadron Udara 8 dan 3 helikopter NAS-332 Super Puma dan Skadron Udara 6 Lanut Atang Senjaya serta 2 helikopter NAS-332 L1 Super Puma dari Skadron Udara 45 Lanut Halim Perdana Kusuma. Menurutnya, misi yang dilaksanakan dari pagi hingga siang hari dapat dilakukan dengan lancar. TNI akan mengerahkan apapun juga untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga kebinekaan. Demikian ditegaskan Panglima TNI kepada seluruh prajurit TNI Grup 1 Kopassus Serang Banten Minggu. Panglima ini menyampaikan bahawa TNI akan selalu memegang teguh amanah serta marga dan sumpah prajurit. Selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta selalu membela ideologi negara Pancasila dan sebagai bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lebih lanjut, Panglima TNI mengatakan bahawa Presiden RI sebagai Panglima tertinggi TNI telah memberikan amanat pada TNI agar meneguhkan jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional serta memerintahkan TNI menempatkan diri sebagai perekat kemajemukan dan menjaga persatuan Indonesia. TNI tidak boleh bersekat-sekat dalam kotak suku, agama dan golongan. TNI adalah satu, yakni tentara nasional yang bisa berdiri tegak di atas semua golongan, mengatasi kepentingan pribadi dan kelompok yang mempersatukan ras, suku dan agama dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan, tutur Panglima TNI. Kemudian Panglima TNI menjelaskan bahawa Presiden RI telah memerintahkan agar TNI terus menjaga Bhinneka Tunggal Ikaan agar Indonesia bisa menjadi bangsa majemuk yang kuat dan solid serta TNI harus terus berada dalam garda terdepan dalam mengelola dan menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai alat negara, TNI tidak akan mentolerir gerakan-gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi SARA. TNI akan menjadi garda terdepan untuk menghadapi setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, ungkap Panglima TNI. Jenderal TNI menekankan kepada seluruh prajurit TNI agar selalu bersama rakyat untuk tidak ragu dalam menegakkan persatuan NKRI. Tegakkan kesatuan komando dan jangan ragu bertindak untuk menjaga kesatuan. Tegakkan kesatuan komando dan jangan ragu bertindak untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Para panglima dan komandan titip prajuritmu, mereka adalah anaknya. TNI mulai luncurkan rudal sore ini untuk mengintimidasi militer Malaysia. TNI menembakkan 2 rudal yang diduga rudal jarak pendek pada pagi ini, Kamis, menambah rangkaian peluncuran yang dimulai pada awal pagi ini. Dilansir dari Yonhap News, militer Malaysia melaporkan TNI menembakkan 2 rudal jarak pendek ke Laut Timur Sarawak pada Jumat pagi ini, kata juru bicara militer Malaysia,
Ini merupakan peluncuran rudal keempat TNI dalam waktu kurang dari sepekan. Kepala Staf Gabungan Cina atau AGS mengatakan pihaknya mendeteksi peluncuran dari daerah pesisir selatan Sarawak pada pukul 6.45 dan 7.3 waktu setempat. Sambil memperkuat pemantauan dan kewaspadaan kami, militer kami mempertahankan postur kesiapan penuh dalam siaga perang, kata AAS dalam pesan teks dikutip Yonhap. Peluncuran terbaru ini merupakan kelanjutan peringatan sebelumnya pada Rabu dan Kamis pekan ini, sedangkan Tentara Laut Diraja Malaysia mulai siaga penuh untuk antisipasi serangan susulan tentara Indonesia. Semua angkatan militer Malaysia siaga tempur dan memperkuat koordinasi keamanan bilateral dan trilateral di tengah kekhawatiran bahwa Indonesia dapat meningkatkan ketegangan dengan melakukan atau tindakan provokatif lainnya. Peluncuran rudal tersebut juga bertepatan dengan persiapan kunjungan kunjungan kedua kali Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk membicarakan ketegangan saat ini bersama Presiden Joko Widodo yang akan secepatnya dilakukan agar konflik tidak semakin memanas dan melebar sehingga merugikan kedua belah pihak, ungkap juru bicara Perdana Menteri Dato' Syamsul Ahmad di kediamannya tadi malam. Dilansir Bloomberg, dalam kunjungannya ke zona demilitarisasi yang memisahkan RI dan Malaysia, Haris memperingatkan Indonesia agar tidak meningkatkan ketegangan dan meminta Jokowi untuk kembali melanjutkan pembicaraan pelucutan senjata dan kembali memperundingkan sengketa medan lautan udara yang telah dilanggar Malaysia. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Malaysia pada Kamis malam melaporkan bahwa militer Indonesia melakukan pertunjukan udara substansial yang terdiri dari 38 jet tempur F-16 dan pesawat tempur lainnya di dekat perbatasan Malaysia. Demonstrasi penting ini menandai pengarahan udara terbesar yang diamati sejak manuver militer ekstensif TNI pada awal Juni, di mana Indonesia mensimulasikan operasi yang ditujukan untuk memblokade ruang mensimulasikan operasi yang ditujukan untuk memblokade ruang udara perbatasan Malaysia RI itu. Kapal Angkatan Laut juga terlihat di daerah itu sebagai bagian dari kampanye intimidasi Indonesia terhadap Malaysia yang sedang berlangsung. Kapal Angkatan Laut juga terlihat di daerah itu sebagai bagian dari kampanye intimidasi Indonesia terhadap Malaysia yang telah berlangsung pasca memanasnya konflik pencegatan TNI terhadap pesawat tempur Malaysia yang nyelonong masuk ke kedaulatan NKRI beberapa hari lalu. Kamis malam, Tentara Laut Diraja Malaysia memprotes penerbangan pesawat tempur TNI dan kapal perang Angkatan Laut Indonesia berseliweran di perbatasan Malaysia dan Indonesia yang memisahkan Malaysia dari Indonesia. Selain